disenangkan lewat pujian kita. Kita menyembah dari hati kita, dari hati yang murni, dari hati yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini saya dapat jadwal untuk menyampaikan firman Tuhan dan saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Hakim-Hakim Hakim-Hakim pasal 13 ayat 4 sampai 5, kemudian lompat ayat 7 sampai 8. Sekali lagi Hakim-Hakim 13 ayat 4 sampai 5, kemudian lompat ayat 7 sampai 8. Dengan kasih sekali lagi saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya rindu kita baca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, ia itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ayat 7. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, tema tahun ini God strengthens. Wah, saya tertarik dengan tema ini, saudara-saudara. Saya ulang-ulang God strengthens. Yang sampai salah mau ucapkan. Pak Gembala sudah menyampaikan beberapa waktu lalu tentang arti tema ini. Allah yang menguatkan, Allah yang meneguhkan, dan Allah yang mengokohkan. Bapak Ibu Saudara, saya merasa bahwa ini sesuatu hal yang luar biasa ya bagi kita di tahun ini. Karena kalau Tuhan yang menguatkan, maka pasti akan kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang lemah pasti kuat. Kenapa? Karena Tuhan yang menguatkan. Kekuatan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, tidak terbatas. Kalau Tuhan yang menguatkan, saya percaya tidak akan ada yang lemah, saudara-saudara. Kalau Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang mengokohkan, maka pasti dia akan tetap, tidak akan goyang. Mungkin kemungkinan di tahun 2025 ini ada banyak tantangan, ada banyak masalah, saya kurang tahu saudara-saudara. Bisa saja. Tetapi lewat tema ini kita punya keyakinan, harapan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Ya. Kalau Tuhan yang meneguhkan Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya tidak ada sesuatu pun yang kita takutkan, yang bisa menggoyahkan kita. Ya. Tuhan meneguhkan panggilan, Tuhan meneguhkan berkat, Tuhan meneguhkan janji Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan yang meneguhkan janji, maka janji itu pasti terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Adakah janji-janji Tuhan yang mungkin Bapak Ibu dapatkan
Di tahun ini, janji Tuhan itu kadang-kadang kita terima lewat apa? Lewat firman, lewat kebenaran, lewat firman yang disampaikan. Ya, ada peneguhan berkat. Kalau Tuhan yang meneguhkan berkat, maka berkat itu pasti kita akan dapatkan. Pasti terjadi, pasti tercapai. Kenapa? Ada Tuhan. Makanya saya katakan ini tema yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha untuk khotbah tidak terlalu lama. Karena waktu lalu ada yang khotbah 12 menit. Saya coba berusaha untuk bisa mengalahkan saudara-saudara. Nanti kalau mau perpanjang, biar coba Pak Gembala kasih perpanjang. 12, saya coba mau bikin 10 menit. Artinya kalau Tuhan meneguhkan itu berarti sesuatu yang pasti. Janji pasti didapat. Berkat pasti dapat. Kalau Tuhan yang meneguhkan panggilan, di sini juga kan ada mahasiswa. Maka panggilan itu tidak akan tergoyahkan. Pasti kokoh. Katakan amin. Nah, pas sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita belajar satu tokoh. Yang dimana tokoh ini saudara-saudara, dia ini seorang yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, dia sudah ini diteguhkan oleh Tuhan menjadi seorang Nasir Allah. Nah, siapa namanya? Dari ayat yang kita baca tadi, ini adalah Simson. Siapa yang tidak pernah dengarnya namanya Simson? Kalau di film itu ada pernah film DP nama Samson. Mungkin DP kembar itu saudara-saudara. Tapi ini bukan Samson ya. Ini Simpson. Nah, Simpson ini Bapak Ibu Saudara, dia ini kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa dia ini telah ditetapkan menjadi Nasir Allah. Kapan penetapan ini, saudara-saudara? Ini mulai dari kandungan. Wah, luar biasa. Ini istri Manoah ini, sebelumnya dia ini mandul. Tapi tiba-tiba datang firman Tuhan. Bahwa ini ibu ini yang mandul ini, dia akan mengandung seorang laki-laki. Dan dia akan menjadi Nasir Allah. Dan dia akan menjadi penyelamat bagi bangsa Israel dari orang Filistin. Karena pada waktu itu orang Filistin menguasai bangsa Israel. Dan ini Simson ini sudah dinasarkan. Sudah menjadi ketetapan Tuhan, diteguhkan seorang yang menjadi seorang Nasir Allah. Dan bagaimana peneguhan Tuhan itu nyata bagi Simson, ternyata kita bisa melihat bagaimana dalam perjalanan kehidupan Simson. Setelah dia dilahirkan, mulai besar, menjadi seorang pemuda. Dan ternyata benar-benar memang peneguhan Tuhan, penguatan Tuhan dalam kehidupan Simson itu benar-benar nyata. Lewat apa? Simson ini dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya coba baca-baca dari beberapa pasal, saudara. Wah, luar biasa ini Simson. Dia dicoba dikalahkan oleh banyak orang. Tetap tidak bisa. Diikat, lepas. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Simson, saudara. Semuanya kalah. Saya mau katakan kekuatan Simson ini luar biasa. Dan inilah peneguhan Tuhan sebenarnya sebuah bukti kepada Simson. Lewat penyertaan Tuhan terhadap Simson. Dia menghadapi bangsa Filistin. Bahkan banyak, dia lawannya ini bukan satu lawan satu. Tapi Simson ini dia bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan sudah meneguhkan, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah mengokohkan bahwa Simson ini dia menjadi Nasir Allah. Dan dibuktikan lewat penyertaan Tuhan dalam hidup daripada Simson. Tetapi Bapak Saudara, mari kita lihat ending daripada kehidupan Simson. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
ending dari kehidupan Simson ini yang sebelumnya dia ini seorang yang luar biasa menurut saya. Ya, tidak bisa dikalahkan. Mari kita lihat dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21. Endingnya coba kita lihat. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Kita lihat sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, Simson ini seorang yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang meneguhkan dia. Tuhan yang menguatkan. Kekuatan yang dia miliki itu memang kekuatan dari Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang bisa lawan Simson. Tapi di ending, di akhir, kenapa ini Simson ini? Akhirnya dia bisa ditangkap. Dan matanya dicungkil, saudara-saudara. Bahkan dia jadikan menjadi bahan lelucon. Ada apa dengan Simson? Saya coba melihat dalam Alkitab. Ternyata Simson yang menyebabkan dia mengalami kegagalan dan kekalahan. Karena dia mengabaikan beberapa komponen penting yang menjaga peneguhan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengabaikan beberapa komponen penting yang menjaga peneguhan Tuhan atas hidupnya. Kalau Tuhan yang meneguhkan kita, Tuhan yang menguatkan kita, pasti kita akan terus mengalami kemenangan. Tapi perlu ada yang menjaga, saudara-saudara. Kita melihat beberapa komponen penting yang menjaga peneguhan Tuhan itu, saudara-saudara. Mari kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 19 sampai 20. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Apa komponen yang pertama yang menjaga peneguhan? Yang pertama, komponen ketaatan. Ketika Simson ini mau dikandung oleh ibunya, ada firman Tuhan kepada Simson, kepada ibu orang tua daripada Simson. Kamu jangan minum anggur, jangan makan sesuatu yang haram, jangan mencukur rambutnya. Jadi memang sudah ditetapkan ada aturan. Simson menjadi nasir Allah. Tuhan menyertai Simson. Tuhan meneguhkan Simson. Tapi ada aturan kenasiran yang harus diikuti oleh Simson. Supaya peneguhan itu tetap. Peneguhan Tuhan itu tetap. Kekuatan Tuhan itu tetap. Pengokohan Tuhan itu tetap. Apa itu? Ketaatan, saudara. Simson, dia tidak menjaga ini, saudara. Dia kehilangan komponen ketaatan. Sebelumnya Delila merayu ini Simson, menanyakan apa yang menjadi rahasia kekuatan daripada Simson. Simson berusaha untuk tidak memberitahu. Tapi firman Tuhan berkata berhari-hari. Ini Delila ini dia merengek-rengek, merayu-rayu.
Bayangkan kalau kita baca di firman Tuhan sampai dikatakan firman Tuhan berkata, hati Simson ini tidak tahan sampai dia rasa-rasa mau mati. Dan akhirnya dia memberitahu bahwa rahasia kekuatannya kalau dicukur rambutnya, maka dia akan menjadi sama seperti manusia pada umumnya. Dan akhirnya dia memberitahu ini. Dengan dia memberitahu, saudara-saudara, Simson sebenarnya dia mengizinkan Delilah untuk mencukur rambutnya tanpa dia sadar dia telah melanggar ketaatan. Apa fungsi ketaatan itu yang pertama? Fungsi ketaatan yang pertama adalah menjaga keintiman dengan Tuhan. Bayangkan ketika rambut Simson ini dicukur, saudara. Firman Tuhan berkata, Simson ditinggalkan oleh Tuhan. Ketaatan sebenarnya itu sebenarnya hal yang menjaga satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika seseorang tidak taat, maka dia akan kehilangan keintiman dengan Tuhan. Tuhan tinggalkan Simson. Adam dan Hawa ketika mereka tidak taat di Taman Eden, mereka juga bermasalah dengan hubungan dengan Tuhan. Tuhan meneguhkan kita, Tuhan mengokohkan kita. Tapi jaga komponen ketaatan supaya peneguhan itu tetap ada bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhan menguatkan kita. Tuhan menguatkan keluarga kita. Saya percaya kalau Tuhan yang menguatkan, jangan takut saudara. Tantangan apapun pasti kita bisa hadapi. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Tapi kalau tidak jaga masalah ketaatan, kita kehilangan hubungan intim dengan Tuhan. Ada banyak di Alkitab contoh ketika mereka tidak taat. Saul tidak taat. Dia mengalami masalah dalam kerajaan yang dipimpinnya. Ketaatan ini sangat penting saudara. Kenapa? Karena lewat ketaatan itu kita akan terus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kalau ada hubungan yang intim dengan Tuhan, itu artinya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka kekuatan dari Tuhan akan selalu menjadi bagian kita, saudara. Peneguhan itu selalu ada. Tapi kalau Tuhan sudah tinggalkan, mau apa lagi, saudara? Ini yang dialami oleh Simson. Ketika dia tidak taat, Tuhan tinggalkan dia. Dia tanpa sadar dia berpikir bahwa seperti sebelum-sebelumnya. Biar tangannya sudah diikat, kaki sudah diikat. Dia cuma meronta, lepas, rantai-rantai putus, semua ikatan putus. Tapi dia tidak sadar. Dia telah melanggar komponen ketaatan. Komponen ketaatan menjaga peneguhan Tuhan itu. Jaga ketaatan, saudara. Haleluya. Yang siap taat katakan amin. Jujur saudara, menyampaikan firman ini juga bukan hal yang gampang bagi saya. Ini masalah taat ini bukan berarti saya sempurna di situ. Tapi Tuhan ingatkan orang sama-sama mau belajar, mau taat. Amin. Taat terhadap firman Tuhan. Taat terhadap petunjuk Tuhan. Ketaatan itu juga saudara-saudara memastikan penggenapan janji Tuhan secara utuh. Selain menjaga hubungan keintiman dengan Tuhan, ketaatan itu memastikan penggenapan janji Tuhan secara utuh. Coba kita lihat Musa. Musa ini kan sudah ditetapkan memimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel untuk sampai di tanah Kanaan. Tapi kenapa Musa tidak sampai di tanah Kanaan? Hanya karena masalah ketaatan. Harusnya dia sampai di tanah Kanaan, saudara. Kenapa harus Yosua diganti? Kan ada cerita itu sebelumnya. Yang ada Tuhan bilang, nanti kalau sudah di Gunung Nebo Musa, kamu sampai di situ saja ya. Nanti ada Yosua yang akan melanjutkan. Nah ada cerita itu. Muncul cerita itu karena Musa tidak taat. Ketika Tuhan berbicara, memberikan petunjuk untuk mengeluarkan air dari batu. Ketaatan itu sebenarnya juga memastikan bagaimana penggenapan janji Tuhan.
Yang mau janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, katakan amin. Haleluya. Janji Tuhan pasti digenapi bagi kita. Karena Tuhan yang menguatkan, pasti. Kekuatan kita adalah kekuatan dari Tuhan. Pasti kita mampu berjalan, menghadapi segala tantangan. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tapi pastikan kita punya komponen ketaatan. Ini bagian yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara. Komponen yang kedua yang menjaga peneguhan Tuhan dalam hidup kita. Hakim-Hakim 14 ayat 4 dan ayat 15 sampai ayat 17. Saya akan baca firman Tuhan demikian. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan lembah Sorek yang namanya Delila. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Ayat 17. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Apa bagian yang kedua, saudara? Ini Simson ini kan dirayu-rayu oleh Delila berhari-hari untuk memberitahu rahasia. Dan dia sekian lama dia bertahan, dia mempertahankan, dia tidak memberitahu. Tetapi ketika Delila menguasai Simson, hati Simson dikuasai oleh Delila. Akhirnya Simson ini, dia memberitahu rahasianya. Simson kehilangan komponen yang kedua tentang penguasaan diri. Firman Tuhan berkata, Simson ini lagi sudah tidak bisa menahan hatinya, rasa mau mati rasanya. Artinya dia sudah tidak bisa lagi kuasa untuk menahan rahasia ini, saudara. Kehilangan penguasaan diri. Sehingga dia memberitahu rahasia yang sebenarnya tidak boleh dikasih tahu. Rahasia yang sebenarnya tidak boleh diketahui oleh Delila. Karena ini membahayakan, saudara. Kehilangan penguasaan diri. Dan akhirnya Simson ini, dia memberitahu rahasia kekuatannya. Dan inilah yang membuat dia mengalami bahaya, saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara. Ketika kehilangan penguasaan diri, seseorang bisa akan masuk dalam jerat yang membahayakan. Ingat dunia ini banyak hal yang bisa memberikan daya tarik bagi kita. Dunia banyak hal yang bisa menarik perhatian kita, menarik hati kita, menguasai hati kita, menguasai akal kita, menguasai daging kita. Jangan sampai saudara, kita kalah dalam penguasaan diri. Ataukah dagingan yang menguasai, dunia yang menguasai, ketertarikan dunia menguasai. Ini bisa berbahaya. Ketika Simson dia tidak bisa menguasai diri. Inilah langkah awal Simson masuk dalam perangkap yang berbahaya. Dan akhirnya Simson ini, saudara, rahasia kekuatannya diketahui oleh Delila. Delila rayu-rayu, kasih tidur-tidur. Mungkin Delila waktu itu sambil dia menyanyi-menyanyi. Nina Bobo, mungkin dia ganti daripada lirik.
Simpson bobo, Simpson bobo. Kalau tidak bobo, tidak dicukur rambut. Cuma kita rambut ini saudara bukan karena istri saya ada cukur. Jangan pula saudara berpikiran negatif dari situ Bapak Ibu Saudara ya. Ini dicukur oleh alam. Alam dan waktu. Bapak Gembala bilang waktu mencukur. Bersyukurlah yang punya rambut yang masih belum tercukur secara alamiah. Dulu saya dengar ada itu Bapak panggil-panggil. Tasak. Apa tasak? Dia bilang ini tasak. Ternyata tasak itu botak begitu artinya. Saya pikir itu tasak itu keren begitu. Simpson ini saudara kena kehilangan penguasaan diri dan akhirnya dia kasih tahu rahasia yang sebenarnya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Hati-hati menjaga peneguhan Tuhan, menjaga kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mesti ada komponen yang kedua ini. Penguasaan diri. Haleluya. Ketaatan. Penguasaan diri. Saudara-saudara, ini hati-hati. Ini dunia semakin maju. DP daya tarik juga semakin maju, saudara-saudara. Ya, orang dulu kalau lihat berita, saya masih nying-nying, nyong-nyong. Yang diputar itu TVRI, hitam putih lagi saudara-saudara. Mari itu karena tidak ada yang lain saudara, tadang mata Jo. Cuma itu yang ada. Malah waktu saya masih SMP, itu televisi itu masih belum, di kampung saya juga belum saudara. Jadi cuma orang-orang yang banyak duit ada televisi. Jadi waktu SMP saudara sempat kita di SMP kita tidak tinggal di rumah. Kita orang kumpul-kumpul ada satu teman sekolah. Jadi nonton dari jendela dari luar saudara. Ini rumah pakai kaca atau kaca-kaca dulu rumah-rumah dulu kan pakai kaca-kaca begitu. Jadi biar berdiri, cepat yang ditonton apa? TVRI dunia dalam berita. Apa itu lagi? Saya lupa itu film-film itu. Tapi sekarang saudara-saudara, teknologi semakin maju, dunia semakin maju, daya tariknya semakin maju. Tantangan penguasaan diri semakin hebat, saudara. Ya, semakin hebat. Baik anak muda maupun orang tua, bahkan anak-anak. Ini bisa berbahaya. Tapi mari menjaga peneguhan Tuhan dalam hidup kita. Menjaga kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lewat penguasaan diri. Jangan sampai kita tidak bobokan oleh keadaan dunia yang semakin maju. Dan kita dibawa ke hal-hal yang tidak benar. Hal yang ketiga Bapak Saudara. Saya berjanji tadi mau secepatnya, tapi saya kurang tahu berapa menit ini ya. Nanti Bapak Gembala juga kasih panjang lagi. Tuh. Hal yang ketiga, mari kita lihat dalam Hakim-Hakim 14 ayat 7 sampai 9. Hakim-Hakim 14 ayat 7 sampai 9. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simpson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembali ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Apa bagian yang ketiga, saudara? Ini Simpson ini kalau kita baca di ayat lain Bapak Ibu Saudara. Dia ini tidak boleh menyentuh bangkai. Barang-barang yang haram. Karena kalau dia menyentuh bangkai, itu artinya dia mau najis.
Tapi herannya ini Simpson, ketika dia lihat ini ada madu. Bayangkan dia ambil madu di dalam kerangka singa. Singa yang mati, saudara. Apa bagian yang ketiga? Komponen yang ketiga menjaga peneguhan Tuhan adalah bicara masalah kekudusan. Ini sudah dilarang. Simpson tidak boleh pegang bangkai. Karena itu membuat menjadi najis. Tidak kudus, tidak suci. Kekudusan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Supaya peneguhan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Supaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan ini penting, kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah kudus. Untuk terhubung dengan Allah yang kudus, perlu namanya kudus. Kadang-kadang orang kenapa? Apakah Tuhan tidak menyertai dia? Kenapa dia gagal? Kenapa dia bermasalah? Kenapa ini orang ini gagal? Apakah memang dia ini memang Tuhan sudah tidak harapkan dia untuk berhasil? Kemungkinan bermasalah dengan komponen ini. Masalah kekudusan. Di ayat yang lain berkata dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ketidakkudusan memberikan batas, jarak antara kita dengan Tuhan. Saya percaya jemaat GPI DTC di tahun ini, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang mengokohkan. Tapi ada komponen yang menjaga peneguhan itu, yang menjaga pengokohan itu, yang menjaga kekuatan dari Tuhan itu, yaitu ketaatan, penguasaan diri, dan kekudusan. Mahasiswa-mahasiswa yang sedang dalam panggilan Tuhan, menjaga panggilan itu, perlu ini ketiga komponen ini. Ada orang gagal dalam panggilan bukan karena Tuhan bikin dia gagal, bukan. Tapi kemungkinan dia mengabaikan komponen ini. Mungkin sebelumnya sebenarnya Tuhan memang panggil dia dengan cara yang luar biasa seperti Simpson. Ada orang yang memang ketika dia dapat panggilan dari Tuhan, begitu luar biasa. Dipanggil dengan luar biasa. Tapi kenapa pada endingnya, kenapa dia gagal? Kadang-kadang bukan Tuhan yang bikin dia gagal. Tapi kemungkinan seperti Simpson yang dipanggil dengan luar biasa, ditetapkan menjadi nasir Allah yang hebat, yang luar biasa. Tapi dia gagal karena tidak menjaga tiga komponen ini. Komponen ketaatan, komponen penguasaan diri, komponen kekudusan. Mungkin ada komponen lain, tapi tiga komponen penting ini, mari kita perjuangkan. Haleluya. Saya percaya kekuatan Tuhan selalu ada bagi kita, amin. Keberhasilan menjadi bagian kita. Berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Janji Tuhan menjadi bagian jemaat Tuhan, menjadi bagian kita semua. Apapun tantangan di depan, kalau ada Tuhan yang menyertai kita, menguatkan, mengokohkan, meneguhkan, pasti, saudara. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Tapi kalau Tuhan yang menurunkan, tidak ada bisa orang yang mengangkat.
Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada orang yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak ada orang yang bisa membuka. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Mari jaga peneguhan Tuhan dengan 3 komponen penting. Ketaatan, penguasaan diri, dan kekudusan. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Dan